Oke, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sufyan Diriandi dengan NPM 2478233, dan kali ini saya akan coba untuk mengerjakan lab managing Red Hat OpenStack platform. Uh, Ya, ini tepatnya ada di dalam Red Hat Administration 1, yaitu Core Operation of Domain Operator 16.1. Nah, di sini ya kita akan mengerjakannya khususnya itu ada di lab 3, itu di lab terakhir ya. Ini tadi Juli saya sudah sebut. Dan di lab 3 ini kita bakal meng-create project network ya. Jadi kita bakal membuat sebuah project network, terus kita bakal mencoba untuk menjalankan instance-nya. Terus di sini ada kita juga bakal melihat view the associate open flow for the instance. Jadi kita bakal melihat detail di dalamnya dalam si project network yang akan kita buat ini. Nah, di sini ada outcomes atau apa yang akan kita dapatkan ketika kita menyelesaikan lab ini ya, atau apa yang bakal bisa kita lakukan ketika kita sudah menyelesaikan lab ini. Yang pertama, kita bakal bisa untuk meng-create sebuah project network ya. Selanjutnya kita bakal bisa untuk melaunching instance, jadi kita bisa menjalankan instance-nya. Terus kita bakal melihat atau locate the flow associated with the instance, jadi kita bakal meloket ya, loket tempatnya gitu, bakal bisa tahu gitu tempat. Nah, nanti kita bakal lihat detailnya seperti apa ya. Selanjutnya as a student user, jadi kita login sebagai student. Ini saya sudah masuk ya. Ya, sebenarnya tadi saya sudah masuk, sudah buat, tapi ternyata ada beberapa kesalahan itu, tidak terekam audionya. Jadi ya, ini tetap masih di awal banget. Kalau kita start ya, start. Nah, seperti biasa untuk memulainya kita harus men-start terlebih dahulu lab networking start ya. If misalkan sudah terbuat juga, ini malah akan jadi error gitu. Jadi ya kita start aja di sini. Untuk di start ini dia membutuhkan waktu yang lumayan ya, sekitar 20 detik ya. Kita bakal menunggu dulu. Jadi di sini dalam start ini biasanya kita akan melihat ya verify the project. Jadi kita verify dulu projectnya, terus kita bakal meng-creating user developer 1, dia bakal meng-create operator, kita create key repair ya. Ini ada flavornya, ada chat creating image-nya, file 8 ya. Let's see. Jadi di sini as a developer user production project ya, jadi kita bakal masuk ke dalam sebuah mode production developer production developer 1 production RC, dan kita bakal nge-create network dengan nama production network 4. Kita bakal nge-create production subnetnya juga, dan kita bakal melink si subnet 4 ini ke dalam production network 4. Dan ini IP dan juga mode-modenya kita bakal menggunakan DHCP dan segala macamnya. Oke, kita next aja. Tadi sudah masuk ke production belum? Oke, kita langsung masuk saja. Kita enter. Nah, seperti yang kita lihat di sini dari operator production kita masuk ke dalam developer production ya. Seharusnya ini masih kosong tadi ya. Ya oke lah ya. Oke. Developer production, dan kita coba untuk OpenStack create production. Let's see. Nah, kita meng-create network create. Terus di sini kita bisa membuat sebuah production network ya, bernama production network 4, dan kita melihat minf JSON, berarti kita bakal melihat apa aja yang ada di dalam ketika kita membuat sebuah project ini, networknya. Nah, ini yang terbuat ya di sini. Dan di sini ada name-nya itu production network 4. Terus juga ada beberapa hal seperti status, subnet, dan masih banyak lagi. Ini project ID-nya dan providernya ya, intinya ada banyak yang terbuat di sini. Selanjutnya di sini ada create subnet. Jadi kalau kita lihat di subnetnya 0 ya, nggak ada, maka kita akan membuatnya di sini.
subnet range-nya itu antara dari 192, 168, 10. Ini 0 sampai dengan 0 sampai 24, maksudnya ini sampai 255 ya. 0 sampai 255 biasanya nanti tuh di satu dia akan dipakai buat si adminnya gitu. Nah, let's see next. Dan DNS6 servernya ini sebentar. Ya, ketika kita enter di sini, ya ini agak lama yang membuatnya. Oke. Di sini ada name production ya, subnet 4. Terus di sini ada project ID-nya, subnet types-nya, update. Di sini ini gateway IP-nya 10 ya, 11 ini buat gateway maksudnya. Tadi yang karena 0 sampai 24 ya tadi. Dari 1 sampai 255 ini gateway-nya ini. Terus location-nya dia pakai yang 2 aja, yang paling dekat. N-nya di startnya maksudnya startnya itu di 10.2, terus nanti di N-nya itu 255.54 254. Nah, nanti di 255 itu dia buat somethingnya itu. Terus ini subnet range-nya ya, range seperti yang saya bilang tadi, DNS6 servernya ini. Oke, kita next ya, lanjut. Ini kita bakal membuat sebuah instance ya dengan nama production server 4 using setting the following table. Ini setting tabelnya, image namanya itu rel 4, terus default flavornya, terus production networknya production ini, terus example key repair. Oke, ayo let's go. Dua. Oke, pesan saya. Ini membuatnya butuh waktu yang agak lama ya, sekitar 9 sampai 22 menit. 9 sampai 2 menit. Jadi diharap untuk dapat sabar. Nah, jadi di student ini ya, OpenStack Create ini, server Create ini dia untuk membuat nama image-nya itu kita tinggal strip image, terus kita namanya di slash ini maksudnya di enter ya, di enter berarti setelah di enter dia akan masuk ke perintah selanjutnya yaitu flavor default ya, flavornya itu default, terus di enter lah seperti itu. Nanti dia akan muncul kalau sudah selesai ya. Ininya manual running, power stage-nya running, VM stage-nya activate. Ini address-nya 192.114 ya. Jadi dia masih nyambung ke dalam network production 4 tadi ya, yang kita buat sebelumnya. Jadi masih dalam 10 kan, dalam ini 10 IP 10. Ya, intinya seperti itu, dan intinya dia sudah terbuat dan nyambung dengan network sebelumnya yang kita buat. Lalu kita masuk ke dalam source operator production RC. Kita next saja, production start. Kita enter, maka dia bakal masuk ke dalam operator 1 production modenya. Akan create ini. Send. Bentar ya. OpenStack server show. Ini ya, kan kita minta untuk supaya si server ini OpenStack ini memperlihatkan production server 4 yang baru saja kita buat. Dan ini sudah jadi. Ini apa sih? Ya, ini yang kita sudah terlihat ya. Selanjutnya di sini ada di OpenStack list. Ya. Jadi kita bakal melihat list dari server production server 4. Kita lihat saja. Let's run. Jadi kita melihat port list dari server. Nah, di sini kita coba jelaskan sedikit ya. Ini manual ini activate sama yang sama.
Terus di sini ada addressnya sama ya, ini seperti yang muncul di awal tadi. Nah ini sama. Terus apa lagi? Namanya production server 4 benar ya. Student, oh ya sorry. Ini dia ID. Ini yang ini MAC addressnya. Nah ini sama ya. Jadi memang yang status yang nyambung ke dalam si open. Kalau kita lihat OpenStack server production server 4, maka ini ada addressnya sama seperti yang di atas. Oke. Seperti itu saja. Mungkin kita akan coba. Oh belum ya. Masih ada lagi. Terus kita coba SSH hit admin komputer ya. Oh sorry, sudah I. Nanti bisa kita coba sudo I. Terus selesai ternyata belum. Pesan dulu. What the heck is that? Pas login admin not register right hat. Sudo I. Coba bentar ya. Kenapa nih? Tidak ada nih. Satu. Oh ada nih. Bener-bener. Agak ngagetin ya. Mohon maaf. Sudo I. Kita jadi masuk ke dalam sudo ya. Tadi pertama ini kan hit admin. Selanjutnya kita masuk ke dalam si rootnya, dalam mode root. Baru sini kita bisa over ini. Bentar. Ini kan login. Kita admin terus di sini run the office OFS of OFC T1 dam flow server ini sebentar. Jadi sebenarnya intinya ini kita bakal melihat aturan dari jaringan flow OpenSwitch, terus kita bakal diminta untuk mencari role dari UDP port 68 menggunakan untuk digunakan untuk meminta IP dari IP otomatis ya, terus IRP segala macam gitu bakal cek. Let's see. Dua and send. So grab. Bentar. Ya, seperti itu. Ya, setelah selesai, maka kalau kita sudah menyelesaikan semua perintah yang ada, maka kita bakal coba untuk melihat networking review grade-nya. Jadi kita dapat nilai berapa, kita bisa cek di sini. Enter. Exit dulu ya. Enter. Exit. Oke. Ada ya. Sebentar. Send. Lab networking review grade. Kita enter. Di sini kita bakal ngecek network subnet tempatnya ada, produksinya ada dan ya overlapnya PES ya, jadi memang sudah selesai semua berarti. Terus di sini kita bakal finish supaya ketika kita bakal menggunakan si labnya lagi, si servernya dia tidak ada halangan seperti itu. Finish dan dia akan mendelete semua yang ada di dalam server ini. Saya nggak ada melihat ini tadi. Untung 19 menit lagi, untung selesai. Ya, sukses deletingnya. Subnetnya juga di delete supaya nanti ketika kita menggunakan server lagi tidak akan terjadi crash ya seperti tadi. Sebelumnya itu ketika dia ada nama servernya atau segala macam itu, ketika kita show maka dia nggak bakal bisa show, dan malah dibilang katanya ada dua nama yang sama gitu, makanya dia nggak bisa di show. Oke, ya mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dan selamat
siang, sore.